Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan kupas lebih dalam lagi terkait misteri hilangnya pesawat penumpang MH370 Malaysia yang sebelumnya pernah dibahas Mata Ketiga. Reporter investigasi senior CNN, Jeff Wise, pernah menyebutkan dalam sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 2019 bahwa Rusia diduga kuat di balik aksi pembajakan MH370. Terkait dugaan ini, mungkin ada yang bertanya, siapa sebenarnya sosok pelakunya? Bagaimana proses detailnya? Hari ini, mari kita telusuri lebih lanjut terkait misteri hilangnya Malaysia Airlines MH370, menyimpulkan proses aktual pembajakan Malaysia Airlines 370. Berikut mari selami simulasi skenario ini. Insiden pembajakan MH370. Pada 28 Maret 2014 pukul 01.20 dini hari waktu setempat, Malaysia Airlines 370 sudah lepas landas selama 31 menit dan semuanya berjalan normal. Pesawat mendekati waypoint IGARI. Ini adalah persimpangan resmi area kontrol lalu lintas udara Malaysia dan Vietnam. Begitu berada di posisi ini, autopilot akan memiringkan pesawat ke kanan. Di kokpit, Kapten Pilot Zahari Ahmad Shah menyalakan mikrofon dan berkata, "Selamat malam Malaysia 370. Ini adalah ucapan selamat tinggal pada menara kontrol lalu lintas udara di Kuala Lumpur. Selamat malam MH370, sahut staf menara kontrol. Setelah itu, pesawat akan memasuki zona netral tanpa kontrol lalu lintas udara. Namun sekitar 3 hingga 5 menit sebelum memasuki area kontrol wilayah udara kota Ho Chi Minh, Kapten Pilot tiba-tiba merasa ada yang tidak beres karena pesawat sepertinya berbelok ke kiri, bukan ke kanan sesuai prosedur. Kapten yang memiliki ribuan jam pengalaman terbang ini belum pernah mengalami hal seperti ini. Pilot juga mengerutkan kening seakan bertanya, mungkinkah ada masalah dengan autopilot? Kapten segera mengambil alih tuas kendali untuk memperbaiki arah pesawat dalam mode manual paksa. Tapi cengkramannya justru semakin membuatnya panik karena tuas kendali pesawat tidak berfungsi sama sekali. Pada saat itu, berbagai lampu indikator pada panel instrumen juga berkedip-kedip, seolah-olah pesawat telah memasuki kondisi kehilangan kendali. Yang semakin membuat panik adalah suara alarm yang tiba-tiba di dalam kabin karena tekanan udara di dalam kabin tiba-tiba turun. Oksigen di kokpit juga terasa semakin tipis. Baik kapten maupun kopilot mengalami kesulitan bernapas. Pada saat demikian, terdengar jeritan histeris dari kabin. Kapten dan kopilot secara refleks mengambil masker oksigen, tetapi tidak ada gas yang keluar. "Celaka, apakah ada lubang di badan pesawat?" kata kopilot dalam hati. Kopilot pun segera menghubungi frekuensi darurat 1215, tetapi tidak ada respon apapun. Kemudian dia mengalihkan ke frekuensi radio Kuala Lumpur, tetapi juga tidak mendapatkan respon apapun. "Mungkinkah telepon satelit juga rusak?" gumamnya. Kapten tahu betul bahwa tanpa oksigen, mereka akan kehilangan kesadaran. Dalam keputusasaan, tiba-tiba dia terlintas dalam benaknya, mungkin ada masalah dengan komponen elektronik. Kemudian ia berusaha berdiri dan dengan terhuyung-huyung membuka pintu kokpit. Tetapi tak disangka, 2 pria tinggi kekar dengan alat bantu pernapasan berdiri di depannya, menghalangi jalannya. Pada saat ini, sang kapten menjadi lemas dan pingsan. Sementara itu, kopilot di belakangnya juga menyadari bahwa telah terjadi sesuatu, tetapi sudah terlambat. Pada detik-detik terakhir itu, kopilot segera mengirim kode 7500 dari ponselnya, kemudian jatuh pingsan. Ini adalah kode transponder bahwa pesawat telah dibajak. Suasana di atas ditulis oleh Jeff Wise saat Malaysia Airlines 370 dibajak. Wise adalah jurnalis ilmiah yang terkenal karena artikel analisis penerbangan profesionalnya. Setelah hilangnya Malaysia Airlines 370, ia melanjutkan penyelidikan dan setelah menganalisis berbagai informasi,
Wise menarik kesimpulan, pembajakan pesawat adalah perang tak terbatas yang dirancang oleh pejabat tinggi Rusia untuk mengintimidasi masyarakat Barat dan menstabilkan kepentingan Putin pasca invasinya ke Crimea pada Februari 2014. Lalu siapa pembajak yang dikunci Wise? Dan siapa dua pria kekar yang berdiri di pintu kokpit? Inilah bagian utama yang saya fokuskan dalam video hari ini. Pembajak misterius. Dalam daftar penumpang Malaysia Airlines 370, mayoritas adalah warga negara Tiongkok, sebagian lainnya adalah orang Malaysia dan Indonesia, serta sejumlah kecil orang India, Eropa, Australia, Selandia Baru, dan Amerika. Tetapi masih ada 3 tokoh kunci, seorang warga Rusia dan 2 orang Rusia kewarganegaraan Ukraina. Wise menargetkan 3 sosok orang ini. 1 warga Rusia bernama Nikolai Brodsky, pengusaha kayu, dan 2 sosok lainnya masing-masing adalah Oleg Kustrak dan Sergei Daineka, orang Rusia kewarganegaraan Ukraina. Keduanya adalah mitra bisnis perusahaan furnitur di pelabuhan Odessa, Ukraina. Tokoh kunci pertama yang diselidiki Wise adalah Nikolai. Hasilnya menunjukkan Nikolai adalah sosok orang yang kekar secara fisik dan pembawaannya tenang, tahan terhadap tekanan, terampil dan cakap secara teknis. Dia tidak memiliki catatan dinas militer, tetapi anehnya, Nikolai tidak memiliki jejak catatan apapun selama 10 tahun dari usia 19 hingga 29 tahun. Artinya, riwayat hidup Nikolai selama periode ini adalah sebuah misteri. Ada 1 orang yang sangat istimewa dan mencolok di lingkaran teman Nikolai bernama Vitali Masjidski. Mengapa Vitali disebut spesial? Karena pria ini bukan orang kaya biasa. Dia adalah orang terkaya ke-144 dalam daftar orang kaya versi Forbes Rusia. Dia adalah sosok orang dengan latar belakang istimewa. Vitali meraup kekayaan di industri kayu. Industri kayu adalah industri yang sangat umum di Amerika Utara, tetapi sangat menggiurkan di Rusia, adalah industri yang basah. Orang yang memasuki industri ini dapat menghasilkan banyak uang. Selama Anda bisa memasuki industri ini, pada dasarnya Anda akan dijamin pasti kaya raya dalam waktu singkat. Tapi syaratnya Anda harus punya jaringan relasi di The Russian Octopus. Apa itu Russian Octopus atau gurita Rusia? Gurita Rusia adalah jaringan yang unik yang terdiri dari politisi Kremlin, perwira intelijen, ditambah oligarki keuangan, dan bahkan termasuk penjahat kakap dan kaum profesional. Artinya, jika Anda tidak memiliki hubungan yang kuat dengan Kremlin, pada dasarnya Anda tidak perlu bermimpi terjun ke dalam industri kayu di Rusia. Nikolai tiba-tiba menjadi terkenal pada 1990-an setelah 10 tahun tanpa jejak catatan apapun. Di bawah arahan Vitali, ia menjadi pebisnis kayu yang sukses dengan pundi-pundi uang yang terus mengalir di timur jauh Rusia. Tapi anehnya, Nikolai mengambil langkah ganjil saat bisnisnya sedang booming. Dia tiba-tiba menutup perusahaan dan mengalihkan semua harta kekayaannya kepada Elena, istrinya pada tahun 2011 atau sekitar 3 tahun sebelum hilangnya Malaysia Airlines. Selain itu, Nikolai juga seorang anggota senior dan instruktur klub scuba diving, tetapi dia hanya tertarik pada perairan yang tertutup es, misalnya di Atlantik Utara, Samudra Arktik atau semacamnya. Dia tidak pernah menyelam di daerah tropis, tetapi anehnya, sebelum naik Malaysia Airlines 370, dia sempat mengikuti satu-satunya penyelaman di daerah tropis sebelum hilang, yaitu di Pulau Bali, Indonesia. Elena, istrinya, terlihat sangat tenang ketika diwawancarai oleh wartawan setelah raibnya Nikolai, seolah-olah orang yang hilang itu adalah bukan suaminya atau orang tak dikenal. Elena hanya mengatakan dengan santai bahwa suaminya akan kembali suatu hari nanti. Keganjilan pada sosok Kustrak dan Daineka. Secara kebetulan, Wise juga menemukan sesuatu yang ganjil pada sosok Kustrak dan Daineka, 2 orang Rusia kewarganegaraan Ukraina ini. Malaysia Airlines 370 hilang pada Maret 2014. Pada akhir tahun 2017, Kustrak dan Daineka
telah dinyatakan meninggal secara hukum selama lebih dari 3 tahun. Tetapi selama waktu ini, mereka masih menjadi pemilik bersama perusahaan dan Daineka juga pemilik properti keluarganya, sekaligus pemilik salon kecantikan. Mereka berdua diduga mati suri selama beberapa tahun. Nama mereka juga belum dicoret dari kakak dan hak kepemilikan real estate. Weiss tidak tahu apakah ini ciri khas Ukraina, jadi dia menghubungi pengacara bisnis di Ukraina. Sang pengacara hanya berkata aneh sambil geleng-geleng kepala. Ini sangat tidak wajar, katanya sambil mengerutkan kening bingung. Biasanya bisnis di Ukraina dengan kemitraan seperti ini akan bubar setelah pemiliknya meninggal. Dan lebih aneh lagi, keuntungan perusahaan juga sangat rendah, sering melaporkan kerugian. Tetapi ketika kedua keluarga mengajukan klaim kompensasi pada MH370, pengacara mereka mengatakan bahwa penghasilan keduanya masing-masing adalah sekitar 2 juta dolar AS per tahun. Ini bahkan lebih tidak masuk akal, karena tidak ada seorang pun di Ukraina yang dapat menghasilkan 4 juta dolar AS per tahun hanya dengan menjual furnitur untuk 2 pemilik bersama, kecuali itu adalah bisnis mafia. Terkait mafia ini, maka tidak terpisahkan dari Odessa. Ini adalah salah satu pelabuhan utama di Ukraina. Perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung hingga tahun 2022 membuat tempat ini dikenal di seluruh dunia. Tetapi sebelum perang, Odessa terkenal dengan mafianya yang merajalela. Weiss secara khusus menghubungi Olga Lautman, seorang peneliti yang mempelajari kejahatan terorganisir Rusia dan Ukraina. Informasi yang diberikan Lautman adalah bahwa wali kota Odessa, Gennady Trukhanov, juga pernah diselidiki oleh polisi Ukraina atas dugaan kolusi dengan gangster dalam keterlibatannya dengan perdagangan narkoba dan senjata internasional. Weiss selain menyelidiki perusahaan Kusrak dan Daineka, dia juga melacak Lisa, putri Daineka, di media sosial. Setahun setelah raibnya Malaysia Airlines 370, Lisa yang berusia 16 tahun ketika itu sering mengunjungi situs web bernama Prasify, situs jejaring sosial di Ukraina. Lisa kerap berbicara dengan teman-temannya tentang ayahnya, Daineka. Misalnya saat itu ada yang bertanya kepadanya, apa rencananya pada 26 Maret 2015 ketika itu. Dengan santai Lisa mengatakan akan merayakan ulang tahun Daineka, ayahnya. Sebagai tambahan, pada 26 Maret itu adalah tepat hari ulang tahun ayahnya yang telah raib entah kemana selama setahun. Setelah itu, Lisa mengatakan kepada teman-temannya bahwa ayahnya sedang dalam perjalanan tak berjadwal dan dia masih hidup dan segar bugar. Hasil temuan Weiss menunjukkan bahwa Nikolai, Daineka, dan Kusrak besar kemungkinan masih hidup dan riwayat ketiganya menjadi teka-teki dan sejak awal sudah tidak jelas. Sebagai perbandingan, Weiss menelusuri riwayat mantan agen Rusia sebagai referensi. 3 penumpang MH370 adalah agen Rusia. Mantan agen tersebut adalah Igor Girkin, 43 tahun, mantan karyawan GRU. Apa itu GRU? Karena berasal dari bahasa Rusia yang sulit diucapkan, jadi jika diterjemahkan artinya adalah Direktorat Intelijen Utama, atau nama lengkapnya adalah Direktorat Intelijen Utama Staf Umum Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Singkatnya, GRU merupakan Departemen Intelijen Militer Rusia, adalah agen khusus lain Rusia selain KGB. Sekilas Girkin sudah pensiun dari GRU, memiliki pekerjaan rutin, penghasilan yang layak, sosoknya pendiam dan santun. Namun dia akan mengenakan seragamnya begitu menerima tugas yang diberikan oleh GRU dengan nama samaran Kolonel Trakov untuk melaksanakan tugas. Agen seperti Girkin disebut cadangan aktif di GRU. Mereka seolah-olah telah pensiun dan memiliki pekerjaan lain di luar dinas intelijen. Tetapi begitu menerima tugas, mereka harus terjun ke medan perang dan harus meninggalkan semua pekerjaan normal mereka untuk melaksanakan tugas itu. Banyak dari mereka mungkin tidak akan direkrut lagi sepanjang hidup mereka dan tidak akan menerima tugas lagi. Tetapi begitu terpilih, mereka harus segera ke medan perang tanpa ragu.
Jadi, mungkinkah Nikolai, Daineka, dan Kusrak di pesawat MH370 itu adalah mantan agen GRU seperti Girkin? Hasil perbandingan Weiss memang sangat mirip. Jadi menurut Weiss, besar kemungkinan mereka adalah mantan agen Rusia. Dari daftar nama penumpang Malaysia Airlines 370, Nikolai duduk di kursi 3K di kelas bisnis. Di kursi ini jaraknya hanya 3 meter dari pintu komponen elektrik di kabin. Sedangkan Kusrak dan Daineka duduk di kelas ekonomi dari baris 27, hampir berada di bawah SDU Service Data Unit pesawat. Jadi Weiss berasumsi bahwa Nikolai dan mereka bertiga adalah agen GRU. Di bawah asumsi ini, otak Weiss memprediksi seluruh proses pembajakan ini dilakukan oleh tim mereka bertiga. Seluruh proses pembajakan. Malaysia Airlines 370 lepas landas dari landasan pacu 32R di Bandara Kuala Lumpur dan terbang ke utara sepanjang penerbangan. Pesawat terus terbang ke ketinggian di langit malam di Khatulistiwa. Kelap-kelip cahaya lampu kota Kuala Lumpur di bawah perlahan-lahan tampak meredup dari atas pesawat. Selama terbang ke ketinggian, pesawat berbelok dan terbang ke arah timur laut. Pada saat ini, sebagian besar penumpang mulai terbuai dalam mimpi tidurnya. Tapi di kelas bisnis, Nikolai masih duduk dengan santai dan penuh energi. Pada saat itu, pesawat telah terbang di atas langit gunung Tahan, yaitu Hutan Nasional Taman Negara, Pahang, Malaysia, dan mencapai ketinggian jelajah sekitar 35.000 kaki. Pada saat ini, co-pilot telah mematikan tanda sabuk pengaman dan memberitahukan pramugari saatnya memberi makanan dan minuman ke penumpang. Para pramugari mulai mendorong kereta keluar dari dapur, dimulai dari kelas bisnis. Pada saat ini, Nikolai bangkit dari duduknya dan berjalan ke toilet. Coba perhatikan denah Malaysia Airlines 370 ini. Kelas bisnis berada di sini. Ini toilet, ini adalah dapur, dan komponen elektrik tepat di bawah dapur. Saat tidak ada seorang pun, Nikolai menyelinap ke dapur dan mengangkat permadani, membuka palka dengan pegangan. Nikolai melihat sekeliling dan saat tidak ada yang memperhatikan, ia membuka palka dan masuk ke dalam. Beberapa saat kemudian, seorang pramugari kembali ke dapur untuk mengambil kopi dan tidak melihat sesuatu yang aneh. Sementara di ruang perangkat elektronik, Nikolai mulai melakukan aksi pembajakan. Dia memasang jumper ke terminal akses pemeliharaan portable, PMAT, Portable Maintenance Access Terminal, dan mulai mengunggah perangkat lunak. Ketika perangkat lunak mulai berjalan, ia menarik pemutus sirkuit dan memotong kabel dari sistem referensi inersia. Pada saat ini, Service Data Unit SDU sekitar 30 meter di bagian belakang pesawat tiba-tiba meredup. Ketika terjadi kondisi ini, kapten dan kopilot sudah bisa merasakan ketidaknormalan pesawat, yaitu pemandangan yang disebutkan dalam simulasi skenario di awal video. Dua pria kekar terakhir yang dilihat kapten pilot adalah Kusrak dan Daineka. Kedua pria ini sebelumnya sudah menyiapkan alat suplai oksigen sehingga mereka bisa bekerja sama dengan aksi Nikolai. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya, seluruh penumpang dan awak pesawat dalam keadaan pingsan akibat kekurangan oksigen di dalam kabin. Sehingga pesawat kini berada dalam kendali ketiga orang ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar pesawat bisa mendarat? Pendaratan MH370. Setelah pembajak menguasai pesawat, radar militer Malaysia merekam serangkaian gerakan aneh dari MH370. Pesawat berbelok 180 derajat, kemudian naik dan dipercepat hingga batas terbang di atas semenanjung Malaya, lalu berbelok ke barat laut di sepanjang Selat Malaka menuju Kepulauan Andaman. Pukul 02.22 waktu setempat, penerbangan MH370 terbang di area sekitar 111 km sebelah utara ujung barat Sumatera, dan sinyalnya hilang di area ini karena pesawat telah melampaui jangkauan deteksi radar militer.
Beberapa jam kemudian pukul 07.11 waktu setempat di Kuala Lumpur. Saat demikian, menurut Wise, bahwa Malaysia Airlines 370 mungkin sudah memasuki wilayah Kazakhstan di atas langit gurun Kizilkum. Pada titik ini, bahan bakar yang tersisa pada pesawat Malaysia Airlines 370 mungkin sudah tidak begitu banyak. Sementara itu, tidak banyak tempat di Kazakhstan yang cocok untuk mendaratkan pesawat besar seperti Boeing 777. Dan gurun Kizilkum, gurun yang hampir tidak pernah didengar oleh siapapun, apalagi menemukan landasan pacu di dekatnya. Tapi kenapa Nikolai tampak sangat percaya diri? Karena dia tahu ada area elips selebar 90 km di depannya yang disebut Kosmodrom Baikonur, yaitu pelabuhan ruang angkasa di wilayah selatan Kazakhstan yang disewakan kepada Rusia. Astronot pertama di luar angkasa, Yuri Gagarin dari bekas Uni Soviet, terbang ke luar angkasa dari pusat peluncuran luar angkasa Baikonur ini. Meskipun situs peluncuran ini terletak di Kazakhstan, tetapi telah disewa oleh Rusia untuk waktu yang lama. Di sekitar area elips ini, ada landasan pacu sepanjang 4.572 meter yang dibangun pada tahun 70-an dengan beton bertulang khusus. Kokohnya 6 kali lipat dari landasan pacu biasa dan juga dipoles sangat rata dengan mesin. Untuk apa? Ini adalah landasan pacu yang khusus dibangun untuk bekas pesawat luar angkasa tak berawak Soviet, Buran, dan sekarang digunakan untuk landasan pesawat Malaysia Airlines 370 itu sudah lebih dari cukup. Landasan pacu ini pernah mengalami kasus pendaratan otomatis, tepatnya pada tanggal 15 November 1988. Pesawat luar angkasa tak berawak bekas Uni Soviet, Buran, berhasil mendarat di sini. Situs peluncuran luar angkasa terletak di gurun tak berpenghuni dan berada di titik buta dari banyak radar internasional, sekaligus memiliki landasan pacu yang sempurna. Jadi pemilihan pendaratan di sini adalah bagian dari rencana pembajakan yang sempurna. Ditilik dari latar belakang, tampaknya tidak satu pun dari ketiga pembajak itu memiliki catatan pelatihan pilot penerbangan, tetapi itu tidak masalah. Karena sistem penerbangan Boeing 777 sangat canggih dan mutakhir, pesawat itu sendiri memiliki fungsi pendaratan otomatis. Setelah informasi yang diperlukan dimasukkan ke dalam sistem, pesawat akan mendarat di landasan yang sesuai dan kemungkinan pendaratan yang aman sangat tinggi, bahkan meski tanpa dioperasikan secara manual oleh pilot sekalipun. Di bawah tiupan angin sepoi-sepoi, pesawat MH370 dengan stabil turun dari ketinggian dan membuka roda pendarat ke area landasan pacu, meluncur dengan mulus di landasan. Akhirnya berhenti di Bandara Gurun Kizilkum, Kazakhstan. Itulah keseluruhan proses pembajakan Malaysia Airlines 370 yang disimpulkan oleh Wise. Kesimpulannya dinilai masuk akal. Proses inferensinya juga kuat. Tetapi bagaimanapun juga, ini hanyalah hasil dari kesimpulan logis, hanya sebuah hipotesis. Adapun kenyataannya apakah juga demikian? Mungkin kita harus menunggu sampai ada perubahan besar dalam politik internasional dan lebih banyak petunjuk yang terungkap sebelum kita dapat memverifikasi faktanya. Meski demikian, kita hanya bisa berharap semoga itu benar adanya. Ini berarti lebih dari 200 orang di dalamnya masih hidup, sehingga masih ada kesempatan untuk bertemu bersama anggota keluarganya. Amin. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.